Belum memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Mari kita menyatakan bahwa satu hal yang kami rindu ya Tuhan, yaitu untuk bersekutu dengan-Mu, bahwa kami lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu. Mari kita menyanyikan lagu Come Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit, fall on me now. Fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Our kings be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our kings be lifted up. Kings be lifted up. Let our kings be lifted up. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari datang dengan sungguh-sungguh menghadap Tuhan yang layak kita sembah. Dialah yang tahu, yang mengerti setiap hati kita,
yang beribadah saat ini. Mari kita dengan penuh hikmat, kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, pertolongan, dan kasih-Nya yang melimpah dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita bersyukur bahwa Ia Allah kita, Allah yang setia, penuntun hidup kita, penolong jiwa kita. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu, selalu menyembah-Mu. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, menjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku, kini ku hidup bagimu, selalu menyembah-Mu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkan-Mu itulah rinduku, jadikan ku penyembah-Mu yang taat kepada-Mu, selalu menyembah-Mu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun terlambat datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkan-Mu itulah rinduku, jadikan ku penyembah-Mu yang taat kepada-Mu. Jadikan ku penyembah-Mu yang taat kepada-Mu. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, Kau rela mati bagi kami di atas kayu salib untuk menebus akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan, kami tahu Tuhan, kami sering melupakan Kau, kami sering menomorduakan Kau. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang taat dan setia kepada-Mu. Layakkanlah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.
Marilah jemaat Tuhan, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, karena telah tiba saatnya kita berkumpul bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan satu suara, mari kita menyatakan bahwa ialah keselamatan kita. Tiba saatnya. Kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan para Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang dulu dan berkata, kami naikkan para Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita percaya bahwa kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan lebih lagi. Mari kita menyanyikan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Dan hidup berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus,
Engkau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum masuki firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Biarkan Roh Kudus hadir dalam hati kita, mengubahkan kehidupan kita, memulihkan keadaan kita. Mari kita menaikkan pujian, Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, bila kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Kami boleh Tuhan bersekutu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Bahkan sebentar lagi Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu adalah merupakan anugerah. Itu adalah sebuah mujizat bagi kami setiap orang yang percaya akan Engkau Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan Bapa. Urapi Tuhan, pakai bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar firman yang boleh tersampaikan Tuhan hanya berasal dari Tuhan saja. Dan kami juga undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk mengurapi setiap kami Bapa, agar kami dapat mengerti, terlebih memahami Tuhan, dan terlebih kami dapat melakukan firman itu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya diberikan topik mujizatnya nyata. Ketika saya diberikan topik ini, Bapak Ibu, saya bergumul Bapak Ibu, mujizatnya nyata. Kenapa? Karena di tengah-tengah situasi yang seperti saat ini, di tengah-tengah pandemik COVID-19 seperti ini, banyak orang Kristen bertanya, masih adakah mujizat Tuhan? Banyak orang Kristen bertanya, apakah tidak Tuhan turunkan mujizat sehingga orang percaya boleh lepas daripada pandemik itu? Kenyataan yang terjadi, tidak hanya orang yang tidak percaya, bahkan orang percaya pun banyak yang menjadi korban COVID-19, bukan? Oleh sebab itu banyak orang bertanya, Tuhan, apakah mujizat-Mu masih ada? Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan besar juga sedang berdebat tentang mujizat Tuhan ini. Oleh sebab itu saya bergumul saudara, kiranya melalui firman hari ini, kita dapat memiliki pemahaman yang benar tentang mujizat Tuhan yang masih nyata. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata mujizat? Akhir-akhir ini, mujizat dikondisikan hanya dengan sebuah pemahaman tertentu saja. Saya mencuplik dari sebuah akun Instagram yang sangat terkenal, banyak followernya, juga banyak haternya. Dia berkata seperti ini, semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah ke gereja saya. Mujizat kesembuhan, mujizat kelimpahan, mujizat urapan luar biasa hanya terjadi di gereja saya. Jangan sampai salah masuk gereja, nanti Anda rugi. Tertanda pendeta bla 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 PhD. Dengan kata lain dia mau berkata, ketika saudara yang sakit mau disembuhkan, ketika saudara yang miskin mau diberkati, ketika saudara yang beban berat mau dilepaskan, datang ke gereja. Saya akan mendoakan saudara, saudara akan menerima mujizat kesembuhan, saudara akan menerima mujizat kekayaan, saudara akan menerima mujizat kelepasan. Banyak orang Kristen dikondisikan dengan seperti itu, saudara. Betulkah arti mujizat seperti itu? Tidak heran bila ada acara KKR kesembuhan, KKR mujizat gitu ya, maka orang-orang akan berbondong-bondong untuk datang. Mereka berharap mendapatkan mujizat. Mereka berharap mendapatkan kesembuhan. Mereka berharap mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Pertanyaan untuk setiap kita, apakah tujuan kita datang ke gereja? Atau tujuan kita datang ke sebuah acara KKR hanya untuk mengharapkan hal-hal tersebut? Jika kita datang ke gereja, kita datang ke acara KKR, kita hanya mengharapkan kesembuhan. Kita hanya mengharapkan kekayaan. Kita hanya mengharapkan berkat. Kita perlu mengevaluasi diri kita, saudara. Seharusnya kita datang ke gereja, kita datang ke acara-acara KKR dengan suatu kerinduan. Kerinduan terhadap Tuhan, bahwa kita rindu untuk beribadah pada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita rindu memuji Dia. Kita rindu mendengarkan firman-Nya. Karena melalui hal itu, spirit kita dibangkitkan. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin intim. Harusnya itu yang menjadi dasar kerinduan kita. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus tatkala Ia ada dalam dunia ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sangat sering mendengar ataupun membaca kisah-kisah mujizat yang dilakukan Yesus. Ada orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan yang sangat lagi viral saat ini, bahkan angin ribut pun dihardiknya dan menjadi reda. Ingat, itu semua yang melakukan mujizat adalah Tuhan. Itu adalah kisah-kisah yang dicatat dalam Alkitab mengenai mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang mujizat itu masih nyata, Bapak Ibu? Ataukah sudah berhenti sewaktu Yesus terangkat ke surga? Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa mujizat masih nyata dan masih dapat terjadi. Kalau seorang mengatakan bahwa mujizat tidak dapat lagi terjadi pada saat ini, maka orang tersebut bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia telah menyepelekan kuasa Tuhan yang maha dahsyat dan tidak tertandingi dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus sendiri berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Perkara mujizat bukan hanya terjadi pada masa Yesus Kristus hidup, bukan hanya terjadi pada masa kisah para rasul memberitakan Injil, tetapi tiap-tiap orang yang percaya kepadanya dapat menjadi alat Tuhan untuk dapat mengalami yang namanya mujizat. Saya ulangi, tiap-tiap orang yang percaya kepadanya dapat menjadi alat Tuhan untuk dapat mengalami yang namanya mujizat. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, ada seorang tokoh yang bernama Daud. Ia adalah putra bungsu dari Isai. Mukanya kemerah-merahan dan parasnya elok. Suatu hari ia diurapi oleh Samuel menjadi seorang raja. Mujizat demi mujizat terjadi dalam diri Daud. Daud mampu mengalahkan seorang pendekar dari Gad yang gagah dan tinggi besar dengan hanya memakai umban dan batu. Bahkan dicatat dalam 1 Samuel 18 ayat 7, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu artinya mujizat demi mujizat dialami oleh Daud. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, saya akan melandaskan dasar firman kita yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, di mana kitab ini adalah tulisan Daud sendiri. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini, Daud menulis dengan begitu indah. Daud menuliskan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Daud menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala baginya. Hal ini tidak terlepas karena latar belakang Daud sendiri sebelum ia menjadi raja adalah gembala. Ada 3 poin atau 3 P yang saya dapat dalam Mazmur 23 ini. P yang pertama yang mau saya bagikan adalah pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat dalam ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan Bapak Ibu, Daud menulis bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dengan kata lain, Daud berbicara bahwa Tuhan mengembalakan dia secara pribadi. Maka ayat ini menunjukkan bahwa dalam pengembalaannya, Tuhan memperhatikan kita satu persatu sebagai domba-dombanya. Setiap kita diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Lukas 21 ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Itu artinya apa? Ini artinya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna untuk setiap kita. Sehelai rambut pun takkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami, jangan pernah berkata bahwa Allah tidak peduli. Jangan pernah berkata bahwa Allah tidak memperhatikan kita. Kalau saudara pernah berkata seperti itu, hari ini kita harus bertobat, saudara. Masih di ayat yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan, takkan kekurangan aku. Perhatikan Bapak Ibu, Daud menulis bahwa takkan kekurangan aku. Tidak dituliskan oleh Daud, aku kelimpahan, aku makmur. Melainkan Daud menulis takkan kekurangan. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak menjanjikan kekayaan atau kemakmuran, namun Tuhan menjanjikan kecukupan. Dalam tulisan Daud yang lainnya, bahkan Daud berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 10.
Ditegaskan lagi oleh Daud dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Apa artinya, saudara? Sangat menarik, bukan? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya pemeliharaan Tuhan itu ada semenjak dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan terhadap Daud juga berlaku terhadap setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan setiap kita. Tidak hanya itu, Dia juga Tuhan yang mencukupkan kebutuhan setiap kita. Oleh sebab itu, tidak usah kita terlalu khawatir untuk hari esok. Tidak usah kita terlalu takut berlebihan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Mari kita perhatikan ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan dalam ayat yang kedua dan ketiga, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Diperjelas oleh Daud bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara setiap kita. Mengapa? Karena jelas bahwa rumput dan air adalah kebutuhan dari domba. Dan Tuhan sebagai gembala kita membawa kita sebagai domba-dombanya kepada sesuatu yang kita butuhkan. Bukan sesuatu yang kita inginkan. Seringkali dalam hidup kita menuntut Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Kita bahkan ngeyel sama Tuhan. Kita tekun berdoa dengan suatu motivasi. Kita berdoa terus-menerus sampai yang kita mau terjadi. Seharusnya motivasi kita dalam berdoa adalah menikmati keintiman, persekutuan dengan Tuhan. Tatkala doa kita tidak dijawab, atau dijawab tidak sesuai dengan yang kita minta, bukan berarti kita tidak mendapat apa-apa. Setidaknya kita mendapatkan keintiman dengan Tuhan. Kata menyegarkan di sana harusnya lebih tepat diterjemahkan dengan kata memulihkan. Hanya saja LAI menuliskan menyegarkan. Memulihkan dari apa, Bapak Ibu? Memulihkan dari kesesatan kita. Ya, kita seringkali tersesat dalam hidup kita sebagai domba. Kita seharusnya sadar bahwa tanpa diminta, Tuhan sebagai gembala kita sudah membaringkan kita di padang yang berumput hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Artinya Tuhan sudah mencukupkan kita. Tetapi berapa dari antara kita yang pernah bersyukur dan berkata, cukup Tuhan berkat-Mu bagi kami. Cukup Tuhan penyertaan-Mu bagi kami. Cukup Tuhan pemeliharaan-Mu bagi kami. Yang kita pikirkan hanya kekhawatiran demi kekhawatiran. Seringkali yang kita pikirkan hanyalah ego kita sendiri. Oleh sebab itu tidak heran banyak orang bertanya, Tuhan mana mujizat-Mu saat ini? Di tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan mengapa hal ini terjadi? Tuhan mengapa hal itu dan hal ini dan lain sebagainya boleh terjadi? Saya kurang apa Tuhan? Seperti halnya Daud. Daud juga sering tersesat dalam hidupnya. Kurang bersyukur dan memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Daud kembali. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Matius 6 ayat 25-34 berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan hendak apa yang kamu makan dan minum. Ingat burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang Tuhan pelihara. Terlebih kita sebagai anaknya. Oleh sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Oleh sebab itulah Daud menuliskan, Ia memulihkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar agar kita tidak tersesat. Ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala kita yang memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan adalah mujizat yang sangat besar dalam hidup kita.
P yang kedua adalah perlindungan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat keempat dan kelima. Ayat keempat dituliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Saudara, ketika kita membaca ayat 4 dan 5, maka kita akan mendapati kondisi yang bertolak belakang dengan ayat 1 sampai 3. Jika di ayat 1 sampai 3 dijelaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Namun ketika kita memperhatikan ayat 4 dan 5, kondisi ini adalah kondisi yang sangat berbeda jauh. Jika 1 sampai 3 tadi menyenangkan, ini sepertinya domba dalam kondisi yang berbahaya. Dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bahkan dikatakan di hadapan lawanku. Lawan itu artinya musuh, saudara. Sebagai domba Allah, kita tidak selalu dalam kondisi yang baik saja. Ada kalanya juga kita berada dalam kondisi yang tidak baik. Ada kalanya juga kita berada dalam kondisi yang bahaya. Ada kalanya juga kita dalam kondisi yang menderita. Ada juga musuh orang yang tidak suka dengan kita sebagai orang percaya. Seperti kondisi akhir-akhir ini bukan yang kita rasakan. Kita pun sebagai orang percaya ikut menderita, bukan? Jangan salah diartikan bahwa menjadi orang percaya, menjadi domba Allah, maka kita tidak akan menderita, maka kita akan selalu makmur, maka kita akan enak-enak saja, maka kita akan terbebas dari segala penyakit. Kalau saudara mengartikan seperti itu, kita sedang salah dalam pemahaman. Alkitab mencatat, Tuhan juga mengizinkan setiap penderitaan boleh berlaku kepada anak-anaknya. Minggu lalu penginjil Trust sudah menjelaskan bahwa kita harus menderita dengan sabar. Itu artinya sekali lagi, menjadi anak Allah tidak hanya senang saja. Kita jangan mau terjebak pada pemahaman yang salah, namun yang luar biasa dalam ayat keempat dan ayat kelima ini Bapak Ibu. Bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Tuhan beserta kita. Gada dan tongkat Tuhan itulah yang memberikan kita penghiburan dan perlindungan. Bahkan sekalipun kita punya lawan, sekalipun kita punya musuh, namun Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Tidak hanya itu saja, Tuhan juga mengurapi kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya Allah yang memelihara kita juga adalah Allah yang sama yang melindungi kita. Ketika kita dalam keadaan yang berbahaya pun, Allah masih merencanakan berkat-Nya untuk kita. Menyediakan makanan di depan lawanku, mengurapi kita dengan minyak, piala kita penuh melimpah, itu bicara berkat Tuhan. Percayalah, Allah mengetahui hal itu. Dan Dia sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, ketika kita dalam masalah atau bahaya, atau penderitaan seperti saat ini, janganlah kita bersungut-sungut, atau terlebih janganlah kita menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi. Namun kita harus selalu beriman. Kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu berdoa dengan satu pengharapan. Seperti halnya yang tulis oleh Daud. Bahwa kita akan bisa melalui masa-masa sulit ini bersama penyertaan Tuhan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan Paulus berkata juga, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Menarik buat saya, Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini bermakna yang sama. Sekalipun Daud berada dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Dia dapat menanggungnya. Karena dia tahu bahwa Sang Gembala Agungnya, Tuhan, selalu memberikan perlindungannya.
baik Daud maupun Paulus, mereka tidak pernah khawatir ketika dalam bahaya. Karena mereka tahu bahwa bersama Tuhan sebagai gembala mereka, maka mereka akan mampu melewati setiap kekelaman yang ada. Perlindungan Tuhan itu nyata bagi setiap kita yang percaya dan bersandar kepadanya. Perlindungan Tuhan adalah mujizat besar yang boleh kita terima dan kita syukuri di dalam hidup ini. P yang ketiga dan yang terakhir adalah penyertaan Tuhan. Mari kita lihat ayat ke-6 Bapak Ibu. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dikatakan kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dalam terjemahan LAI, ada satu kata Ibrani yang tidak diterjemahkan, yaitu kata ak. Pemakaian kata ak ini sebenarnya mengidentifikasikan bahwa adanya sebuah keyakinan. Jadi dalam hal ini Daud menulis bukan hanya sekedar berandai-andai bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan selalu mengikuti dia, tetapi Daud menulis ini dengan suatu keyakinan bahwa kebajikan dan kemurahan, kasih dan setia Tuhan akan mengikuti dia. Sedangkan kata mengikuti di sana berasal dari bahasa radab. Radab itu seringkali dipakai untuk seorang yang mengejar musuh. Maka dengan sengaja Daud menuliskan hal ini, bahwa jika sebelumnya Daud dikejar-kejar oleh musuh, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita itu, maka justru sekarang Daud dikejar oleh kebaikan Tuhan. Apa artinya saudara? Jangan salah diartikan dulu. Ini artinya adalah keadaan susah maupun senang, Allah selalu menyertai Daud. Demikian pula saya percaya, dan kita harus percaya, Allah juga menyertai kita dalam setiap keadaan, di setiap hidup kita. Masih di ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ungkapan seumur hidupku maupun sepanjang masa berbicara tentang masa depan. Apa yang sudah dilakukan Allah di masa lalu telah memberi keyakinan kepada Daud untuk menghadapi masa depan. Keyakinan seperti ini juga dapat kita lihat dalam perkataan Daud ketika dia hendak melawan Goliat. Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 37. Alkitab mencatat nenek moyang bangsa Israel pun sering mendirikan batu atau mezbah untuk mengenang penyertaan Tuhan di masa yang lampau. Sehingga mereka akan terus diingatkan tentang kesetiaan penyertaan Tuhan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Itu artinya Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya selalu nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi, apakah mujizat Tuhan masih ada? Ya jelas, mujizat Tuhan masih ada dan begitu nyata. Pemeliharaannya, perlindungannya, dan penyertaannya, itulah mujizat yang selalu ada buat setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Kita tidak boleh berkata bahwa mujizat belum terjadi dalam diri kita hanya karena kita tidak mengalami kejadian-kejadian spektakuler. Kita tidak boleh berkata ketika kita belum mengalami orang buta melihat, atau mungkin kita sakit keras kita disembuhkan, ketika kita lumpuh kita dibuat berjalan. Namun satu hal yang harus kita pahami, setiap hari dalam kehidupan kita selalu terjadi mujizat yang mungkin tidak pernah kita sadari dan tidak pernah kita syukuri. Setiap nafas yang dihirup dengan gratis menunjukkan pemeliharaan Tuhan, menunjukkan mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Akhir-akhir ini muncul kabar bahwa virus corona itu airborne katanya saudara, Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap pakai masker. Sepertinya kita mulai dibatasi ya untuk bernafas. Bahwa sebelumnya kita itu bisa bernafas dengan enak.
dengan gratis, tapi kita tidak pernah menyadarinya, bukan? Tapi ketika hal ini terjadi, saya menyadarinya, Bapak Ibu. Gak enak pakai masker, rasanya sesak. Tapi kita tidak punya pilihan, bukan? Seringkali mujizat Tuhan itu begitu dekat dengan setiap kita. Begitu nyata di dalam kehidupan kita. Begitu nyata di depan mata kita. Tapi kita tidak menyadarinya. Kita tidak mensyukurinya. Kita terjebak pada pemahaman-pemahaman yang selalu spektakuler. Setiap perlindungan Tuhan di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mujizat Tuhan yang perlu disyukuri. Merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan adalah sebuah mujizat. Bahkan minggu lalu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Minggu lalu kita merayakan Paskah, bukan? Pertanyaannya, siapakah kita ini? Sehingga Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, agar setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah kita ini? Kita yang harusnya tidak layak untuk diselamatkan. Namun Tuhan mau menyelamatkan kita. Camkan Bapak Ibu, Saudara, bahwa mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaannya, dan perlindungannya, itu selalu ada untuk setiap kita. Tuhan selalu setia memberikan penyertaannya, Tuhan selalu setia memberikan pemeliharaannya, Tuhan selalu setia memberikan perlindungannya kepada setiap kita. Bahkan dalam keadaan sekarang pun saya percaya Tuhan masih setia memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan masih setia memberikan pemeliharaannya kepada kita. Justru pertanyaannya kembali ke kita. Apakah kita sudah setia benar-benar dalam percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah setia benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita sudah setia benar-benar berdoa kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah setia melayani Tuhan? Jangan-jangan kita yang tidak setia, sehingga kita tidak bisa merasakan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan masih nyata, mujizat Tuhan masih ada, dan terus bekerja sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sebelum menutup firman ini, saya undang pemain musik untuk maju ke depan dan juga singer. Saya rindu mengajak Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Di Saat Ku Tak Berdaya. Silakan saya undang pemain musik dan singer untuk sama-sama maju. Kita tetap hening dalam posisi berdoa. Kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Setiap mujizat Tuhan yang mungkin kita tidak sadari. Setiap pemeliharaan Tuhan. Setiap perlindungan Tuhan. Setiap penyertaan Tuhan yang sering kita sia-siakan. Kita tidak sadar bahwa begitu dekatnya mujizat itu. Ada di depan mata kita. Ada di dalam hidup kita. Kita hidup. Bisa hidup sampai hari ini Bapak Ibu. Itu adalah mujizat Tuhan. Mari kita nyanyikan. Di Saat Ku Tak Berdaya, rapnya saja. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, singer saja menyanyikan dengan lembut. Mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap mujizat-Mu Tuhan, untuk pemeliharaanmu Bapa, untuk perlindunganmu Tuhan, untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Ampuni kami bila kami tidak menyadari hal tersebut Tuhan, tapi kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami itu atas seizin Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sepakat, kami berdoa Bapa, untuk setiap kami yang berletih Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, untuk setiap kami yang sedang mengalami kemunduran dalam iman kami, untuk setiap kami yang sedang mengalami lemah tubuh Bapa, kami sepakat, kami berdoa Tuhan, biarkan Tuhan yang membalut setiap kami, biarkan Tuhan yang memberikan kekuatannya kepada setiap kami, dan biarkan Tuhan menunjukkan mujizatnya, bahwa mujizat Tuhan masih ada hingga saat ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah berlalu, tapi kami percaya ketika kami tak berdaya Bapa, mujizat-Mu ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Engkau yang sempurnakan doa kami ini. Mujizat itu nyata, Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya serahkan pada petugas. Mari seluruh jemaat kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang nyata bagi setiap kami. Pada pagi hari ini kami bersama-sama beribadah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar setiap ibadah kami, perenungan firman Tuhan, terus menopang kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk menjalani hari-hari ini, terlebih untuk tantangan hidup yang ada saat ini. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih-Mu yang besar, itu yang selalu menolong kami, itu yang selalu menopang kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini juga kami bersatu hati bersama-sama jemaat berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa buat beliau-beliau, Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka untuk membangun bangsa kami Indonesia ini, terlebih untuk memikirkan dalam penanganan yang dialami bangsa kami, yaitu virus corona. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang mereka lakukan itu adalah untuk memberikan terbaik buat bangsa kami. Kami juga berdoa buat para medis yang setia memberi hidup untuk merawat, mendampingi para pasien yang kena virus ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan mereka, pengabdian mereka.
Tuhan berkati mereka juga, terlebih untuk keluarga bahkan anak-anak mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap korban yang mengalami positif virus ini. Tuhan, kuasa-Mu yang nyata yang boleh memulihkan, menyembuhkan mereka. Dan juga untuk keluarga yang ada, biar mereka juga tetap terhindar dan akan dijaga oleh Tuhan untuk virus ini, dan mereka juga tetap menjaga kesehatan untuk lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kondisi bangsa kami saat ini, baik bidang ekonomi, bidang keamanan dan lainnya, Tuhan, yang memberikan perlindungan yang baik bahkan yang mengendali bangsa kami Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini, yang mungkin ibadah tidak diadakan di gereja tetapi diadakan di rumah jemaat-jemaat. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam keadaan seperti ini seluruh jemaat, seluruh umat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta dengan Tuhan, semakin setia di dalam melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk khusus jemaat kami GKK Pondok Canda Indah yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan yang boleh pulihkan mereka. Kami berdoa buat Bapak Iwan suami dari Ibu Elizabeth, Ibu Meliana, Ibu Sandiwati, Saudara Jonet, dan juga Ibu Sudarsi, Ibu Maria menantunya, Bapak Gunawan, dan seluruh jemaat yang sedang sakit saat ini. Tuhan yang menopang memulihkan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat di dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dan terlebih dalam pelayanan. Tuhan memberkati, tambahkan hikmat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus diaken di gereja Tuhan tempat ini. Engkau yang menopang, Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk melayani Tuhan di gereja Tuhan tempat ini. Dan juga seluruh jemaat, biar kami bersama-sama bergandengan tangan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program yang ada, yang direncanakan untuk tahun ini, biar Tuhan sendiri yang menyertai kami, dan setiap program-program yang ada bisa berjalan dengan baik, demi untuk pertumbuhan kami bersama. Dan juga kami berdoa buat pelayanan-pelayanan minggu ke depan ini. Tuhan berkati untuk pelayanan, untuk komisi wanita, juga untuk persekutuan doa, ibadah youth, ibadah sekolah minggu, dan juga kebaktian umum. Engkau yang selalu memberkati, dan Engkau yang selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi kami di dalam pelayanan ini. Ya Tuhan, inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan yang akan kami kembalikan, berikan kepada Tuhan. Biar persembahan ini berguna untuk gereja Tuhan di tempat ini. Berikan hikmat kepada pengurus untuk mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah kami semua, penyertaan-Mu yang sempurna. Itu yang selalu kami nikmati di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita menyiapkan persembahan kita. Untuk persembahan dapat ditransfer di rekening di bawah ini. Bagi yang berhalangan untuk transfer bisa menghubungi Evangelis Samadaya atau Saudari Wika. Mari kita menaikkan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
selamanya, selamanya, selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama membawakan sebuah pujian bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sumber berkat. Amin. Mari seluruh jemaat kita mengakhiri ibadah kita ini, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai doa teduh, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Segenap hamba Tuhan, majelis dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada penginjil Trust, kepada Bapak Arkilaus, Bapak Salom, Saudara Aldo dan juga Saudari Velia. Kiranya di umur yang baru, berkat Tuhan juga baru, pemahaman akan Tuhan juga baru. Yang kedua, untuk ibadah persekutuan wanita, ibadah MPFD, ibadah youth tetap akan berlangsung melalui aplikasi Zoom. Oleh sebab itu, kami tidak jenuh-jenuh untuk menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat yang belum mendownload aplikasi Zoom, segera mendownload di HP masing-masing.
free Bapak Ibu ya di App Store. Lalu pengumuman yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengikuti peraturan Presiden, peraturan pemerintah untuk selalu mengenakan masker. Dan yang terakhir, stay at home, tetap berdoa, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.